Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum kita membahas materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Kami dari kelompok 4, yaitu beranggotakan ada Aulia Dava Daniar NIM 121, Alwirda Dia NIM 122, Risman Fadila NIM 125, Nazar Fauzan NIM 129, Hismi Putri NIM 131, Putri Riani NIM 141, Agnia Fatwa NIM 143, Alma Devina NIM 146, dan Dinda Syafakila saya sendiri NIM 160. Kami akan menjelaskan mengenai sistem justification teori beserta dengan contohnya. Disimak ya teman-teman. Teori justifikasi sistem adalah teori dalam psikologi sosial bahwa kepercayaan membenarkan sistem ini berfungsi sebagai fungsi paliatif psikologi. Ini membuat orang atau individu mempunyai keinginan atau keperluan yang mendasari, yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya, yang dapat dipuaskan oleh pembelaan dan pembenaran status quo. Walaupun sistem ini mungkin saja merugikan orang tertentu, sehingga justifikasi ini suatu bentuk pernyataan pembenaran yang dilakukan seseorang berdasarkan dengan penelitian atau alasan. Jadi justifikasi sistem ini dapat termasuk ke dalam metode ilmiah karena keyakinan, pengetahuan, pembuktian tersebut menyajikan fakta-fakta, bukan sekadar argumen saja. Misalnya dapat menjadi pendorong bagi individu untuk melihat status quo sebagai baik, sah, dan bahkan diinginkan. Status quo dalam masyarakat dapat bertahan karena adanya justifikasi. Sistem yang berlaku di masyarakat dapat menetap tanpa adanya perubahan, karena merasa bahwa sistem telah berjalan dengan benar. Teori justifikasi sistem adalah teori psikologi sosial yang berusaha menjelaskan proses psikologis dan situasional yang menyebabkan individu menjustifikasi suatu keadaan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh John T. Joss dan Mahrajin Maniji, mengacu pada kehidupan masyarakat Indonesia yang diwarnai dengan orang-orang yang terlihat seakan-akan tidak berbuat apa-apa dengan permasalahan Indonesia. Dan di sisi lain, terdapat pihak yang begitu kuat menginginkan perubahan yang besar di Indonesia. Nah, salah satu aspek utama dari teori pembenaran sistem atau sistem justification theory itu menjelaskan bahwa orang termotivasi untuk membenarkan status quo dan melihatnya sebagai stabil dan diinginkan. Karena orang akan cenderung untuk memastikan preferensi mereka sesuai dengan status quo dalam situasi yang tak terhindarkan. Orang lebih cenderung mendukung status quo sebagai mekanisme coping untuk menghadapi realitas yang tidak menyenangkan. Intinya, orang akan menilai peristiwa yang lebih mungkin lebih diinginkan daripada peristiwa yang kurang mungkin. Menurut teori pembenaran sistem, keinginan orang tidak hanya untuk mempertahankan sikap yang menguntungkan tentang diri mereka sendiri, atau pembenaran ego dan kelompok di mana mereka berasal atau pembenaran kelompok, tetapi juga untuk memiliki sikap positif tentang struktur sosial menyeluruh di mana mereka terjalin, dan menemukan diri mereka berkewajiban untuk pembenaran sistem. Motif pembenaran sistem ini terkadang menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai out-group favoritism, penerimaan inferioritas di antara kelompok-kelompok berstatus rendah, dan citra positif kelompok-kelompok status yang relatif lebih tinggi. Dengan demikian, gagasan bahwa individu secara bersamaan adalah pendukung dan korban dari sistem norma yang ditanamkan adalah ide sentral dalam teori pembenaran sistem. Selain itu, kemudahan pasif mendukung struktur saat ini jika dibandingkan dengan harga potensial seperti materi, sosial, psikologis, bertindak melawan status quo, mengarah ke lingkungan bersama di mana peraturan sosial, ekonomi, dan politik yang ada cenderung lebih disukai. Alternatif untuk status quo cenderung diremehkan, dan ketidaksetaraan cenderung berlanjut.
Semakin banyak perempuan Amerika memilih bekerja di bidang konstruksi yang biasanya didominasi kaum pria. Para perempuan ini wajib mengikuti pelatihan konstruksi, yang salah satunya disediakan sebuah lembaga di Oregon secara gratis. Pekerjaan kantoran bukanlah yang diinginkan para perempuan ini. Mereka memilih bekerja di bidang konstruksi dengan alasan yang sama dengan pria, yakni karena mendapati pekerjaan konstruksi lebih menyenangkan. Salah satu perempuan bercerita mengenai pengalamannya, yaitu dengan berkata, "Kita bisa melihat gambaran besarnya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Berkendara lewati sebuah gedung dan bilang, saya membangun gedung itu kepada keluarga atau anak-anak kita di masa depan. Saya melakukannya karena ingin menjadi bagian dari suatu yang besar." Sebelum mereka memulai bekerja, para perempuan ini mengikuti kursus pelatihan wajib di sebuah pusat khusus. Banyak di antaranya mengatakan pelatihan ini tidak hanya mengajarkan konstruksi bangunan, tapi juga membangun hubungan harmonis dengan diri mereka sendiri. Dengan hal ini, bahkan seorang perempuan lain berkata, "Bagi saya pribadi, ini perjuangan konstan untuk mendapatkan kepercayaan diri. Pekerjaan ini sangat membantu. Saya tidak akan seyakin ini bila bekerja di bidang lain." Baik, masih dalam contoh sistem justification theory, saat ini perempuan mencakup 10% dari seluruh pekerja konstruksi di Amerika Serikat. Para pekerjanya membutuhkan sejumlah alat, helm, kacamata pelindung khusus, pelatihan, dan juga kepercayaan diri. Kelly Cup telah bekerja di bidang konstruksi selama 2 dekade lebih, yang dimana 3 tahun terakhir ini ia menjadi kepala organisasi dalam sebuah perusahaan yang membantu para perempuan di Portland, Oregon untuk menguasai pekerjaan konstruksi secara gratis. Kelly juga membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan karena lebih sulit bagi perempuan untuk terjun ke bidang konstruksi. Kelly mengatakan bahwa saya melihat hal-hal yang sangat sulit dan saya mengalami beberapa hal yang sangat sulit sebagai perempuan di industri yang dimana masih didominasi oleh pria yang kini juga sedang berubah. Orang-orang banyak yang mengatakan dulu terlihat masih sangat macho. Orang-orang juga bertanya, kenapa kamu mau di sini? Kenapa kamu mengambil pekerjaan saya? Dan juga kenapa kamu mengambil pekerjaan dari pria yang harus memberikan nafkah untuk keluarganya? Saya bilang bahwa saya juga harus memberikan nafkah untuk keluarga saya juga. Jadi itu adalah pengalaman yang membuka mata saya secara langsung. Organisasi perusahaan ini melatih kaum perempuan menjadi tukang listrik dan juga berbagai bidang lain yang berkaitan dengan industri konstruksi. Setiap tahun, lebih dari 1.000 orang perempuan lulus dari pusat pelatihan organisasi perusahaan dan mereka siap membangun rumah untuk orang lain serta membangun kehidupan baru bagi diri mereka sendiri. Setelah penjelasan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa justifikasi adalah alasan kenapa seseorang memiliki suatu keyakinan. Sebuah penjelasan mengenai kenapa keyakinan adalah benar atau bagaimana seseorang tahu apa yang diketahuinya. Pembenaran juga pertanggungjawaban rasional atas klaim, kebenaran, kepercayaan, atau pendapat yang dipegang. Banyak hal yang dijustifikasikan seperti adanya keyakinan, tindakan, emosi, klaim, aturan, dan teori-teori lainnya. Salah satu langkah pertama dalam mengurangi prasangka atau justifikasi yang buruk dengan mengenalinya dalam diri kita. Pada titik mana masing-masing dari kita yang menemukan prasangka justifikasi ini di hati kita bisa jauh lebih sadar akan cara kita mengekspresikan diri. Meskipun kita mungkin tidak selalu dapat mengubah perasaan kita dapat mengubah cara kita bertindak. Disitulah kita memiliki kesempatan untuk mengurangi dan menghilangkan prejudis dan justifikasi yang buruk. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.